Selamat datang di channel YouTube Cerita Pendek Menarik. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Langit Hari Itu dan Senyuman Pertama Kita. Tonton sampai akhir karena cerita ini sangat menarik. Di sebuah kota kecil yang diapit perbukitan hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Hari-harinya berjalan monoton. Sekolah, membantu di kedai kopi milik keluarganya, lalu menghabiskan sisa waktu dengan membaca buku di kamarnya yang menghadap ke barat, tempat matahari selalu menyuguhkan pertunjukan senja yang memukau. Rian adalah sosok yang pendiam, lebih banyak mengamati daripada berbicara, menyimpan ribuan kata dalam benaknya yang jarang terucap. Ia sering merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah warna yang belum pernah ia lihat dalam palet kehidupannya yang cenderung sepi dan teratur, meskipun ia sendiri tak tahu pasti apa itu. Ia mendambakan sebuah percikan, sebuah momen yang mampu mengubah ritme harinya yang terlalu mudah ditebak, sesuatu yang bisa membuatnya merasakan debaran yang berbeda dari biasanya. Suatu pagi di awal semester baru, suasana kelas 2 bahasa IPA 1 terasa sedikit berbeda. Ada desas-desus tentang murid pindahan baru. Rian, seperti biasa, duduk di bangku dekat jendela, memandang keluar, namun telinganya tetap awas menangkap percakapan teman-temannya. Tak lama, wali kelas masuk diikuti seorang gadis dengan rambut hitam panjang tergerai, matanya seteduh danau di pagi hari, membawa aura ketenangan yang kontras dengan keriuhan kelas. Namanya Aira. Ia memperkenalkan diri dengan suara lembut namun jelas, tanpa senyuman, hanya tatapan lurus yang seolah menembus keramaian, mencari sesuatu yang tak seorang pun tahu. Rian merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dadanya. Sebuah rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sekuat ini sebelumnya. Aira memilih duduk di bangku kosong 2 baris di depan Rian, menambah misteri bagi pemuda itu. Hari-hari berikutnya, Rian mendapati dirinya tanpa sadar sering mencuri pandang ke arah Aira. Gadis itu lebih banyak diam, membaca buku saat istirahat, atau sekadar menatap keluar jendela dengan pandangan menerawang. Tidak ada yang tahu banyak tentangnya, dan Aira sendiri sepertinya membangun dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Beberapa teman mencoba mendekat, namun Aira selalu menjawab seperlunya, menjaga jarak dengan sopan namun tegas. Rian, dengan sifat pendiamnya, tentu saja tidak berani memulai percakapan. Ia hanya bisa mengamati dari jauh, mencoba menerka apa yang ada di balik tatapan mata Aira, yang seringkali terlihat sendu, seolah menyimpan beban cerita yang tak terungkapkan. Setiap detail kecil tentang Aira, cara ia menyelipkan rambut ke belakang telinga, kerutan samar di dahinya saat serius membaca, atau helaan napas pelan yang sesekali terdengar, menjadi objek observasi Rian yang tak pernah membosankan. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya, memaksa banyak siswa untuk berteduh di koridor sekolah menunggu jemputan atau hujan reda. Rian, yang biasanya langsung pulang, kali ini juga terjebak. Ia melihat Aira berdiri sendirian di ujung koridor, memandang rintik hujan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tiba-tiba, Aira menengadahkan tangannya, membiarkan tempias air hujan membasahinya. Ada seulas senyum tipis, sangat tipis, yang sekilas terukir di bibirnya, namun cukup untuk membuat Rian tertegun. Itu adalah ekspresi paling hidup yang pernah Rian lihat dari Aira. Momen itu singkat, karena Aira segera menarik tangannya kembali dan ekspresinya kembali seperti semula. Namun bagi Rian, itu adalah sebuah petunjuk, secercah cahaya yang menembus dinding misteri Aira. Ia merasa, mungkin Aira tidak sedingin yang ia perlihatkan selama ini. Kesempatan untuk berinteraksi akhirnya datang secara tak terduga. Saat pelajaran kimia, ada tugas kelompok yang mengharuskan mereka melakukan praktikum. Secara kebetulan, atau mungkin takdir, Rian dan Aira ditempatkan dalam satu kelompok bersama 2 siswa lainnya. Awalnya canggung. Rian terlalu gugup untuk berbicara banyak, sementara Aira tetap dengan sikap hemat katanya. Namun, ketika praktikum dimulai dan mereka dihadapkan pada beberapa kesulitan dalam merangkai alat dan mencampur larutan, Aira menunjukkan sisi lainnya. Ia ternyata sangat teliti dan mengerti materi dengan baik. Dengan beberapa instruksi singkat namun jelas, ia memandu Rian dan anggota kelompok lainnya. Rian terkejut sekaligus kagum. Ada percikan semangat di mata Aira saat ia fokus pada pekerjaannya,
sesuatu yang belum pernah Rian saksikan sebelumnya. Setelah praktikum yang cukup berhasil itu, suasana di antara Rian dan Aira sedikit mencair, meski belum bisa dikatakan akrab. Mereka mulai sesekali bertukar sapa singkat di koridor atau di kelas. Rian memberanikan diri meminjamkan catatan biologi kepada Aira ketika gadis itu tidak masuk karena sakit. Sebagai balasannya, Aira memberikan Rian sebuah buku kumpulan puisi lama yang ternyata juga disukai Rian. Dari buku itulah percakapan mereka mulai mengalir lebih alami. Mereka menemukan kesamaan minat pada sastra dan musik klasik. Rian mengetahui bahwa Aira pindah karena pekerjaan ayahnya, dan bahwa ia merindukan kampung halamannya yang memiliki pantai indah. Perlahan, Rian mulai melihat sisi lain Aira. Seorang gadis yang sebenarnya hangat, namun mungkin terlalu sering terluka atau kecewa, sehingga memilih untuk membangun pertahanan diri. Puncak dari kedekatan mereka terjadi pada suatu sore yang tak terlupakan. Saat itu, langit setelah hujan sore hari tampak luar biasa indahnya. Warna jingga, merah muda, dan ungu berbaur menjadi satu, menciptakan lukisan alam yang spektakuler. Rian, yang sedang dalam perjalanan pulang dari kedai kopi, secara kebetulan melihat Aira sedang duduk sendirian di taman kota, di sebuah bangku yang menghadap ke arah barat, tempat langit sedang memamerkan mahakaryanya. Rian ragu sejenak, namun kemudian memberanikan diri untuk mendekat dan duduk di samping Aira, menjaga jarak yang sopan. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, sama-sama terpesona oleh keindahan langit di hadapan mereka. Keheningan itu tidak terasa canggung, melainkan penuh makna, seolah kata-kata tak lagi diperlukan untuk mengungkapkan kekaguman yang sama. Langit hari ini indah sekali, ya? Aira akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, hampir seperti bisikan. Rian menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat Aira tersenyum. Bukan senyum tipis yang pernah ia lihat sekilas saat hujan, melainkan senyuman yang tulus, lebar, dan begitu menawan hingga membuat Rian merasa seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Mata Aira yang biasanya teduh kini berbinar, memantulkan cahaya keemasan dari langit senja. Senyuman itu seolah menghapus semua kesedihan dan misteri yang selama ini menyelimuti gadis itu. Itulah senyuman pertama mereka, sebuah senyuman yang menandai awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang hangat dan penuh harapan. Rian balas tersenyum, merasakan kebahagiaan sederhana namun meluap di hatinya. Langit hari itu menjadi saksi bisu, saksi dari dua jiwa yang akhirnya menemukan titik temu di bawah naungan keindahannya yang magis. Rian tahu, senyuman Aira sore itu akan selamanya terukir dalam ingatannya. Itu bukan hanya sekadar senyuman, melainkan sebuah janji tak terucap tentang persahabatan, atau mungkin lebih, yang akan mereka jalani bersama. Warna-warni di langit senja itu seolah menjadi metafora bagi perasaan Rian yang kini tak lagi monoton. Ada warna baru yang hadir, warna yang dibawa oleh kehadiran Aira dan senyuman pertamanya. Ia merasa bahwa palet kehidupannya kini telah lengkap, dan ia siap untuk melukis kisah-kisah baru yang lebih berwarna bersama gadis yang duduk di sampingnya, di bawah langit yang sama. Sejak hari itu, Rian dan Aira menjadi lebih dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, tawa, dan kadang kesedihan. Dinding yang dibangun Aira perlahan runtuh, digantikan oleh kepercayaan dan kenyamanan. Rian tidak lagi merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kehadiran Aira dan kenangan akan langit hari itu, serta senyuman pertama mereka menjadi sumber kehangatan dan inspirasi baginya. Mereka belajar bersama, tumbuh bersama, dan menghadapi hari-hari di sekolah dengan semangat baru. Kisah mereka adalah bukti bahwa terkadang, hal-hal terindah dalam hidup datang tanpa diduga, melalui pertemuan sederhana dan momen-momen kecil yang tak terlupakan, seperti indahnya langit senja dan tulusnya sebuah senyuman yang mampu mengubah segalanya. Bagaimana bagus kan ceritanya? Sekian cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Cerita Pendek Menarik.